yang hidup dan berkembang di Kabupaten Sumedang. Yang Bapak dan Ibu dengarkan tadi adalah seni Tarawangsa. Seni Tarawangsa adalah seni tradisi yang hidup dan berkembang di Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Rancakalong. Dan seni ini sangat sederhana sekali, hanya memakai dua waditra atau dua alat musik, yaitu kecapi dengan 7 dawai dan juga rebab, yaitu alat musik gesek dengan 2 dawai. Namun dari kesederhanaan ini akan lahir alunan musik yang sangat menggugah untuk para pendengarnya untuk ikut menari, karena seni tradisi ini kadang-kadang diiringi juga dengan tarian, kadang-kadang juga tidak. Dan esensi dari seni ini adalah terkait dengan acara ritual, yaitu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui budaya adat tradisi yang tumbuh dan mengakar di masyarakat Rancakalong. Salah satu di antaranya adalah upacara adat penghormatan kepada Dewi Padi atau Dewi Sri yang dituangkan dalam upacara adat Ngalaksa, yang insya Allah event ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 di Kecamatan Rancakalong. Pada kesempatan ini juga kami mengundang kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikut serta melihat seni tradisi yang ada di Kabupaten Sumedang, khususnya upacara adat Ngalaksa yang di dalamnya ada seni Tarawangsa. Dan seni Tarawangsa ini kalau bapak dan ibu mendengar sambil ikut menari, terasa ada unsur magisnya. Kalau bapak dan ibu tidak percaya, bisa ikut menari pada kesempatan ini. Silakan bapak-bapak dan untuk diperdengarkan kembali Tarawangsanya. Ya. Ini yang digeser kebab dengan 2 dawai. Kemudian ada kecapi dengan 7 dawai yang juga digeser. Tariannya sangat sederhana, tariannya tari bebas, tetapi kalau betul-betul hayatinya, Bapak bisa menari seharian. Silakan Bapak dan Ibu lari-larian berdiri mengikuti. Ya. Nari yuk. Bangga yang mau menari di depan. Tari perwujudan rasa syukur setelah selesai panen raya biasa.
provinsi Jawa Barat, dari provinsi-provinsi lain. Hanya kami ingatkan jangan terlalu lama untuk menariknya. Jadi bergiliran dan terlalu lama. Sudah mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang seni Tarawangsa ini, Pak. Baiklah, sambil menunggu Bapak Bupati yang pada hari ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, saya memperkenalkan diri, nama Irwiana Abdullah dan jabatan sehari-hari yang dipercayakan kepada saya adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 3 kementerian yang saya emban dalam pelaksanaan ini, sebagaimana Bapak-Bapak dan Ibu maklum bersama bahwa Kabupaten Sumedang ini bukan hanya di kawasan Barat Jatinangor. Saya berharap Bapak-Bapak Ibu peserta Konferensi Nasional Matematika ke-16 ini bisa lebih tahu lagi tentang Sumedang. Sumedang memang salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat memiliki potensi pariwisata. Dari sejak awal Bapak dan Ibu datang ke Sumedang itu akan melintas Cadas Pangeran. Kawasan Cadas Pangeran itu adalah jalan yang dibangun oleh zaman Hindia Belanda dan itu ada sejarah tersendiri. Insya Allah nanti lebih detail lagi tentang Cadas Pangeran. Semua para peserta akan kami bawa juga ke museum yang ada di belakang, di sebelah kanan itu tentang Sumedang dahulu, bisa dilihat di Museum Gesadulun ini. Dan barusan salah satu
potensi wisata Kabupaten Sumedang yang memang ini sudah sangat terkenal. Saya tadi sempat menyampaikan jangan terlalu lama untuk menari. Kenapa jangan terlalu lama untuk menari? Setiap orang bisa tari ini tanpa memakai gerakan-gerakan, terbawa sendiri oleh suasana lagu, sehingga semuanya akan diam semua, dan setelah selendang ditempelkan itu otomatis datang ke depannya juga jalan sendiri. Mau mencoba silakan, tetapi jangan. Ini adalah kesenian Tarawangsa yang memang khusus diperuntukkan pada event-event yang sifatnya spiritual. Jadi di sini hanya untuk saat ini teman-teman di sini adalah bisa harus melalui prosesi adat dulu. Jadi ada hal-hal yang mistik, ya. Jadi semua yang kalau saya sepintas di depan di situ nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu lama itu sudah tidak perlu lagi menggunakan doping ya. Jadi Sumedang tidak akan ada doping, cukup dengan selendang, lagu-lagunya lagu ini, bukan lagu reggae atau mix yang lain-lain, tetapi dengan lagu ini bisa kita berserta larut dalam kesenian ini. Itu potensi salah satu dari 55 seni. Jadi ada 55 seni yang ada di Sumedang ini, dan 26 kecamatan, masing-masing kecamatan ini juga memiliki karakteristik masing-masing. Itu sebagai informasi. Ada lagi, kita juga nanti insya Allah tanggal 7 Juni ini kita akan melaksanakan kegiatan Alaksa. Nah, Alaksa ini berbarengan dengan Tarawangsa. Jadi Alaksa ini ada kegiatan tahunan yang rutin, yaitu persembahan kepada Dewi Sri. Ya, di situ pembuatan beras yang dibuat sedemikian rupa. Ini dilaksanakan selama 2 minggu berturut-turut, dan lagu-lagunya hanya lagu-lagu ini semua. Jadi ini tanggal 7 Juli, kalaupun masih ada berkesempatan di Kabupaten Sumedang, kami undang sekaligus, dan ini rutin dilaksanakan. Itu informasi sekilas tentang. Sedangkan objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang ini kebanyakan adalah objek wisata alam. Alam yang kita miliki dari warisan leluhur yang telah diamanatkan kepada kita sebagai generasi muda. Di belakang gedung negara ini masih ada kolam yang asli, dan ini juga gedung pusat pemerintahan. Ini gedungnya Pak Bupati, tempat tinggalnya Pak Bupati di sini. Kalau dulu ini tidak demikian, ini masih ada tiang-tiang. Insya Allah Pak Bupati juga ingin mengembalikan lagi nuansa tentang keaslian Sumedang ini. Ada Kampung Toga, bahkan Kampung Toga ini sudah bisa diakses di internet. Bagaimana Kampung Toga bisa berkembang? Kemarin event nasional para layang juga dilaksanakan di Kampung Toga. Demikian juga kita punya objek wisata Gunung Lingga yang insya Allah apabila Jati Gede ini berkembang, itu akan menjadi para layang tingkat nasional. Di lokasinya kurang lebih sekitar 25 kilo dari arah Kabupaten Sumedang ini menuju daerah timur. Itu alamnya. Dan kita juga memiliki pemandian air panas. Pemandian air panas yang ada di Sumedang ini jauh lebih baik dari Kabupaten Garut yang di Cipanas Garut. Kita memiliki 2 pemandian yang representatif, ada di sebelah mana timur ya, timur utara ya, timur utara. Di situ kita bisa berenang untuk merasakan hangatnya air panas, dan pasti itu akan menjadi obat. Dan kita juga masih memiliki potensi-potensi lain yang pusat pemerintahan ini semula di sini semua sekretariat daerah, tetapi alhamdulillah sejak kepemimpinan Pak Don Murdono, Pak
Pak Bupati sekarang dengan Pak Wakil Bupati Pak Taufik Gunawansyah, pusat pemerintahan nanti di Sumedang juga lebih dekat lagi. Jalan tol dari Jatinangor sampai Sumedang ini ada 5 akses yang nanti diakhiri dengan insya Allah bandara yang ada di daerah Ujung Jaya Tomong. Jadi ini sedang dalam proses, demikian juga jalan tol. Itu sepintas mungkin protokol sebagai informasi dari tentang Sumedang saat ini. Insya Allah kalau masih ada waktu sampai kapan pelaksanaan kegiatan ini, siap kami dari Disbud Bangpora mengantar Bapak dan Ibu untuk berrekreasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Pak Sekda sebentar lagi datang. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Bila kita beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang yang telah banyak menjelaskan mengenai potensi budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Nanti hadir juga akan kami hibur dengan sebuah tarian tari topeng Kelana, dan juga ada tarian satu lagi Surani Pati, dan di akhir nanti Bapak Ibu rekan sekalian bisa ikut juga dengan sebuah tarian pergaulan yang hidup dan ada di Kabupaten Sumedang. Sambil menunggu kehadiran Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang yang saat ini masih bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, ada sebuah acara di sana dan beliau menghadiri mewakili yang terhormat Kabupaten Sumedang. Kita akan simak kembali lagu dari Tarawangsa. Selamat menyanyi. Dipersembahkan oleh salah seorang putri terbaik dari Kabupaten Sumedang yang bernama Pei Maria. Pei Maria adalah etnis Tionghoa yang lahir dan besar di Sumedang dan ikut melestarikan seni budaya tradisional yang ada di Kabupaten Sumedang. Bahkan Teh Mei ini murid langsung dari pencipta tari topeng Kelana, yaitu Bapak almarhum Raden Ono Lesmana Kartabisuma. Belajar tari sejak tahun 1967 sampai sekarang, dan telah beberapa kali meraih sebagai juara pertama tari seni tradisi di Provinsi Jawa Barat ini, dan saat ini menjadi pengajar tari bagi para mahasiswa di Universitas 11 April Sumedang. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormati, tari topeng Kelana ini menggambarkan seorang dewi yang memohon kepada Dewata agar diberikan kesaktian untuk melawan musuh besarnya yang menawan suaminya, dan sang Dewata memberikan kesaktian itu dengan terlebih dahulu mengubah sang dewi menjadi menyerupai musuh besarnya. Baiklah, kita saksikan bersama tari topeng Kelana.
Sunda. Aduh ayo Kabupaten Sunda adalah kota pusat budaya Sunda, mengangkat norma keagungan budaya Sunda dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, pemerintahan dan pembangunan. Silakan untuk menikmati keindahan dan budaya yang ada di Kabupaten Sunda. Salah satu contohnya ada museum dan masih banyak yang lainnya. Aduh ayo banyak yang lainnya. Orang kadang bertukar sayuran sarang saya sarang sabihannya antawis pemerintah masyarakat punya usaha sarang perguruan tinggi soalnya perguruan tinggi panggulan akhir luhur ilmu cepat berubah bisa begitu nah di pihak biasa ngapi ngajari Pak Bangunan mengajari Kabupaten Sumedang. Aduh ayo mengajari Kabupaten Sumedang. Perguruan tinggi di antawisna pengabdian ke masyarakat payus pisan upami gotong royong antawis pemerintah masyarakat perguruan tinggi. Aku kau mengharapkan kalau kapayuna lantung di tingkat gede kalau kamajengan khususnya di Kabupaten Sumedang. Sakitu panitan yuk ayo laporan lajar gede.
disampaikan oleh salah seorang penari etnis Tionghoa yang betul-betul mencintai seni budaya Sunda, khususnya yang ada di Kabupaten Sunda. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara pokok segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami sebelum acara yang kita mulai, kami informasikan bahwa di Kabupaten Sunda ada salam khusus, yaitu sampurasun, salam khas Sunda, yang apabila diucapkan sampurasun, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin menjawab dengan rampes. Rampes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Terima kasih. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama bersilaturahmi di gedung negara Kabupaten Sunda ini untuk menerima secara resmi rombongan ekskursi peserta Konferensi Nasional Matematika atau KNM ke-16. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian telah sampai di Kabupaten Sunda dan tadi telah kami hibur dengan tari tarwangsa dan juga salah satu seni yang menjadi kebanggaan bagi kami, yaitu tari topeng Kelana. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian acara langsung diawali dengan penyampaian sambutan dari Ketua Panitia Konferensi Nasional Matematika ke-16 yang juga Ketua Jurusan Matematika Universitas Padjadjaran, Bapak Profesor Dr. Asep Kuswandi Supriyatna, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini di Gedung Negara Kabupaten Sunda. Pada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sunda yang dalam ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sunda, dan yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perindustrian, dan Kepala Dinas yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan para hadirin semua. Kita berada di Gedung Negara Kabupaten Sunda. Saya pribadi dan panitia serta rombongan KNM ke-16 ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kabupaten Sunda yang telah menerima kedatangan kami semua di sini, rombongan peserta KNM ke-16 ini. KNM ke-16 ini adalah sebuah kegiatan Konferensi Nasional Matematika yang secara rutin diselenggarakan 2 tahun sekali, yang kebetulan yang ke-16 ini diselenggarakan di Universitas Padjadjaran. Ini untuk yang kedua kalinya setelah tahun 1991 kami di Universitas Padjadjaran juga menyelenggarakan konferensi yang sama. Adalah kebanggaan bagi kami Universitas Padjadjaran bisa menyelenggarakan konferensi ini, karena sebagai tuan rumah itu telah dipilih untuk pelaksanaan tahun ini. Pemilihan dilaksanakan pada konferensi ke-15 di Manado 2 tahun yang lalu. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak IDOMS yang dalam ini ketuanya presidennya adalah Profesor Widodo, yang telah memberikan kepercayaan pada pihak Universitas Padjadjaran menyelenggarakan konferensi ini. Kemudian salah satu rangkaian acara konferensi ini setelah kita melaksanakan sejak dibuka tanggal 3 Juli yang lalu, di mana dihadiri oleh lebih dari 500 orang peserta dan 400 orang penyanyi makalah serta 7 orang plenary speaker atau pembicara tamu undangan dari luar negeri. Ada 2 orang dari Amerika Serikat, Profesor Wasserstein, kemudian ada dari Prancis, Profesor Dean, kemudian dari Belanda, Profesor Schultz.
adalah kebanggaan bagi kami menyelenggarakan event sebesar ini. Kemudian juga kebanggaan bagi kami bisa disambut di Kabupaten Sumedang ini. Kami merasa bangga karena Kabupaten Sumedang ini dikatakan tadi sebagai pusat kebudayaan Sunda atau pusat kebudayaan Sunda. Kami merasa bangga bisa memperkenalkan kepada para peserta kongres yang terdiri dari berbagai peserta dari berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai dengan Papua pada di sini. Mudah-mudahan kebudayaan kami di Sunda ini bisa diperkenalkan lebih jauh lagi ke berbagai daerah di Nusantara ini serta ke mancanegara ini. Selain itu juga maksud kedatangan kami di sini memperkenalkan kami para peserta ingin mengenal lebih jauh lagi mengenai potensi yang ada di Sunda ini. Selain potensi kebudayaan, juga mungkin potensi kekayaan alam atau potensi industri yang lainnya. Yang barangkali selain event saintifik, konferensi ini juga diharapkan menjadi ada manfaat yang lainnya, bisa terjalin networking antara dunia pendidikan dan dunia pemerintahan serta perindustrian. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami ke sini juga semua kekayaan alam, potensi perindustrian, kesenian, budaya bisa dikenal khususnya di Nusantara di Indonesia ini. Barangkali tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor dan Ibu Dekan yang dalam kesempatan ini tidak bisa hadir karena Bapak Rektor ada acara di Jakarta selama 1 minggu, kemudian Ibu Dekan itu ada acara visitasi borang akreditasi. Demikian mungkin Bapak sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kabupaten Sumedang atas sambutan atas pelayanan kedatangan kami. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan penerimaan Bupati Sumedang yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang yang terhormat Bapak Haji Aceh Arifin Abdillah, SHSIPFS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Pada hari ini beliau ada kegiatan di luar Kabupaten Sumedang. Jadi di Jakarta dan juga di Bandung. Oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Memang rencananya sudah disiapkan, Pak Bupati akan menerima secara pribadi pada siang hari ini. Namun acaranya mendadak, beliau baru berangkat tadi malam. Oleh karena itu permohonan maaf yang sebesar-besar. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini saya menyampaikan sambutan Pak Bupati sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, yang saya hormati Dekan Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran atau yang mewakili, yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang, yang saya hormati Ketua Panitia Konvensi Nasional Matematika beserta seluruh anggota atau peserta,
hadirin tamu undangan, para peserta konferensi nasional matematika yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenanannya pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama pada acara penerimaan kunjungan ekskursi studi wisata peserta konferensi nasional matematika ke-16 yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Universitas Pajajaran yang berada di kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini, kami sampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Sumedang kepada pimpinan beserta seluruh rombongan kunjungan ekskursi peserta konferensi nasional matematika ke-16. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini akan bermanfaat serta dapat saling memberi masukan dan informasi khususnya bagi kepentingan peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan dalam mengisi era ekonomi daerah. Saya sampaikan pula ucapan terima kasih kepada segenap rombongan peserta konferensi nasional matematika ke-16 tahun 2012 atas kunjungannya di Kabupaten Sumedang saat ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini akan tercipta dan terjalin kerjasama dan komunikasi melalui kegiatan ekskursi peserta konferensi nasional matematika ke-16 ini. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan gambaran selayak pandang mengenai keadaan Kabupaten Sumedang sebagai berikut. Luas wilayah Kabupaten Sumedang 152.000 hektar lebih dengan jumlah penduduk sebanyak 1.091.000 jiwa lebih yang terbagi dalam 26 kecamatan, 276 desa dan 7 kelurahan. Dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang. Oleh karena itu, Kabupaten Sumedang memiliki posisi strategis dalam konteks penyangga ibu kota provinsi Jawa Barat atau kota Bandung. Antara lain, pertama, dari aspek ekonomi adanya pertumbuhan industri di kawasan zona industri Jatinangor dan Cimanggung, serta mendongkrak industri kreatif yang ada di kedua kecamatan tersebut. Kedua, dari aspek sumber daya manusia, adanya wilayah Jatinangor sebagai kawasan perguruan tinggi, di mana Universitas Pajajaran berada di wilayah kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ketiga, dari aspek sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah daerah aliran sungai Citarik dan daerah aliran sungai Cimanuk Hulu yang dapat berpengaruh bagi wilayah hilir sungai Cimanuk, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon, termasuk rencana megaproyek yang terdiri dari pembangunan proyek jalan tol Cisumdawu menghubungkan Cileunyi, Sumedang, Dauban, dan Bendungan Jatigede yang akan mengairi areal sawah yang akan menggenangi 28 desa dan 6 kecamatan. Perlu kami sampaikan, mohon maaf mungkin tadi di perjalanan banyak terganggu dengan padatnya arus lalu lintas, sehingga pemerintah pusat
juga sudah mengantisipasi kondisi jalur Cileunyi, Sumedang, Cirebon ini, sehingga insya Allah saat ini sedang dilaksanakan proses pembangunan jalan tol Cileunyi, Sumedang, Dabuan. Saat ini ada beberapa bagian yang sudah kita bangun, yang sudah dibangun, sebagian lagi proses pembebasan tanah, sehingga panjang jalan tol yang melewati wilayah Kabupaten Sumedang ini kurang lebih sekitar 64 km. Sehingga di arah timur di wilayah Majalengka nanti akan dibangun bandara internasional Jawa Barat. Mudah-mudahan Cirebon tidak lepas dari Jawa Barat. Kemudian juga di sebelah selatannya nanti dibangun juga Bendung Jati Gede yang tadi saya sebutkan, di mana Bendung Jati Gede ini merupakan proyek terlama di dunia. Dirintis, direncanakan sejak tahun 1963. Kondisi saat ini pembangunan fisiknya sudah mencapai 60%. Namun permasalahan sosialnya belum terselesaikan, sehingga kami warga Kabupaten Sumedang sudah sepakat sebelum penanganan masalah sosial ini selesai, maka Bendung Jati Gede ini tidak boleh difungsikan, karena sebagian besar manfaat dari Bendung Jati Gede ini untuk mengairi kurang lebih sekitar 90.000 hektar sawah yang ada di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Sehingga sebetulnya manfaat dari Bendung Jati Gede ini adalah untuk 3 kabupaten tersebut. Tapi karena Sumedang memiliki wilayah yang harus digenang, berarti kami pun meminta kompensasi kepada pemerintah pusat agar pembangunan di Kabupaten Sumedang tetap diperhatikan, khususnya di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, di samping itu perlu kiranya diketahui bahwa pada tahun 2009 yang lalu Kabupaten Sumedang telah dikukuhkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pusat budaya Sunda yang diharapkan dapat menjadi spirit bagi segenap komponen daerah, khususnya di Jawa Barat, untuk menguatkan jati diri sebagai masyarakat yang memiliki budaya adiluhung melalui proses pembangunan karakter. Intinya, kenapa Sumedang menjadi pusat budaya Sunda? Karena Sumedang dulu merupakan kerajaan penerus dari kerajaan Pajajaran. Buktinya, Bapak Ibu nanti bisa melihat di museum di sana ada yang namanya mahkota Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, itu ada di museum ini, sehingga dikatakan sebagai penerus Pajajaran. Kemudian Sumedang sebagai pusat budaya Sunda pada dasarnya adalah berasal dari pemikiran sejarah seperti itu. Selanjutnya, dengan proses pembangunan di Kabupaten Sumedang ke depan akan menempatkan modal sosial dengan basis budaya sebagai modal utama pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan ketiga aspek tersebut, kami telah menetapkan visi pembangunan jangka menengah pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013, yakni peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akselerasi pencapaian visi Sumedang 2005-2025, yaitu Kabupaten Sumedang sejahtera, agamis, dan demokratis pada tahun 2025 atau Sumedang sehati. Kemudian, dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 4 misi pembangunan jangka menengah daerah pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013 sebagai berikut. Pertama, mewujudkan kualitas sumber daya aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral,
baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mewujudkan kualitas manajemen pemerintahan daerah yang semakin baik. Ketiga, mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh, yang bertumbuh pada potensi sumber daya daerah secara berkelanjutan. Dan keempat, mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik. Hadirin yang saya hormati, dalam mencapai keberhasilan pembangunan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta dalam koridor pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2013 adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur dan layanan dasar dalam rangka satu perencanaan untuk semua. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya saya informasikan beberapa program pembangunan strategis di Kabupaten Sumedang yang sedang dan akan dilaksanakan, yakni pembangunan Waduk Jati Gede dan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Proyek pembangunan Waduk Jati Gede dan Jalan Tol Cisumdawu mempunyai nilai yang sangat strategis bagi arah pembangunan daerah Jawa Barat maupun pembangunan nasional. Keberadaan Waduk Jati Gede di Sumedang di samping untuk menanggulangi kekeringan, antisipasi bahaya banjir, sumber tekanan listrik, sumber kebutuhan air baku, dan potensi wisata unggulan, proyek pembangunan Jati Gede juga akan sangat menunjang kelancaran pembangunan sektor pertanian dan sektor lainnya di luar pertanian. Selanjutnya, berkenaan dengan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, akan kami masih terus melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Majalengka dan Indramayu. Selain itu, kami juga melaksanakan sosialisasi pada masyarakat mengenai rencana pembangunan jalan tol tersebut. Dari hasil sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat mengerti bahwa pembangunan jalan tol ini akan berimplikasi pada pembangunan wilayah dan pada akhirnya agar berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumedang khususnya. Namun di lain sisi, pembangunan Waduk Jati Gede dan Jalan Tol Cisumdawu tersebut juga tidak terlepas dari berbagai hambatan. Meskipun secara umum hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik, namun memang masih ada beberapa permasalahan yang harus kami pecahkan, baik berupa aspek fisik maupun sosial, sehingga tidak akan merugikan atau menghambat perkembangan potensi masyarakat dan daerah pada masa-masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, tidak berlebihan kiranya saya berharap melalui kegiatan Konferensi Nasional Matematika ke-16 tahun 2012 ini mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dunia pendidikan, khususnya ilmu matematika sebagaimana tema dari kegiatan Konferensi Nasional Matematika ke-16, yaitu matematika sebagai bahtera pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya perlu kiranya saya sampaikan pula, perkembangan matematika di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan yang semakin baik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi salah satu guru di jenjang SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Sumedang. Alhamdulillah pada 2010 yang lalu telah meraih prestasi peringkat 1 nasional. Bahkan Asia Tenggara. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas penerimaan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat memberikan makna dan pencerahan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua.
Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sumedang Dr. Haji Don Murdoro SH MS. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Sekretaris Daerah Pembinaan Kebijakan Haji Ramata kepada Ketua Panitia Konferensi Nasional Matematika ke-12 yang berada di depan. Cendrawasih berupa lambang daerah Kabupaten Sumedang. Ada gambar tingginya yang aslinya ada di tengah-tengah alun-alun Kabupaten Sumedang. Selanjutnya dari Ketua Panitia mohon berkenan juga menyerahkan cendrawasih pada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan ini kami akan sampaikan informasi yang lebih detail mengenai Sumedang Pusat Budaya Sunda melalui ekspos yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Eka Setiawan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari Bapeda mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sedikit makalah mengenai satu konsep pembangunan di Sumedang, Pak, yang kami sebut Sumedang sebagai pusat budaya Sunda, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, Ibu dan Bapak para peserta konferensi matematika. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa ketemu dengan Ibu dan Bapak-Bapak yang sehari-hari bergelut dengan angka-angka. Barangkali Pak dari Pak Kadisbud Parpora menyampaikan katanya saya yang paling takut kalau berhadapan dengan matematika. Hari ini kami berkesempatan ketemu dengan Ibu dan Bapak sekalian untuk sedikit mengenal mengenai Sumedang. Lanjut Pak. Jadi mari kita simak sedikit mengenai posisi Indonesia dalam dinamika global. Ini data dari makalah pada saat dipamping bahwa Indonesia ini berada pada posisi yang cukup strategis. Jadi dari data-data yang ada bahwa 90% dari perdagangan internasional itu melalui air, melalui laut ya. Dan uniknya Indonesia ini melayani hampir 40% dari perdagangan dunia. Jadi posisi kita ini posisi penting dan Sumedang dari sini Pak. Kecil banget. Lanjut Pak. Kemudian ya orang-orang matematika senang angka. Saya coba tampilkan angka. Ini barangkali beberapa kondisi di mana Indonesia posisi daya saing kita Pak, alhamdulillah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang baik begitu. Malahan tahun yang lalu kelihatannya posisi kita jauh lebih meningkat lagi. Jadi tahun 2005 dari di ranking ke 50, kemudian 2006 52 turun, 2007 54, tetapi tahun 2009 2010 ini lebih meningkat. Ini dari World Competitiveness Bureau. Alhamdulillah ini adalah
satu bukti bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak upaya baik dalam rangka pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Saya kira Jepang ini yang mungkin kita sama-sama tahu memang cukup kuat peringkatnya, dan di tahun-tahun belakangan ini juga terus meningkat. Amerika tetap pada posisi nomor 1 ini daya saing kompetitifnya. Kemudian ada beberapa perkembangan arah pembangunan di negara-negara beragam. Kalau sebelum revolusi industri tentu kita sama-sama tahu bahwa di seluruh negara ini masih fokusnya di agriculture, di pertanian. Kemudian setelah revolusi Prancis, kemudian revolusi industri di Eropa, Prancis, Inggris itu maju menjadi industrialisasi pada manufacturing. Kemudian berikutnya dengan perkembangan teknologi informasi, kemudian masuk lagi ada paradigma manufacture, jadi lebih menghargai pada hasil pengetahuan teknologi. Kemudian terakhir katanya menurut Bourdieu tahun 1995 itu sekarang ini kita berada pada posisi spiro culture, jadi lebih fokus kepada bahwa perkembangan paradigma ini lebih fokus pada perkembangan budaya bangsa. Ada beberapa tren global. Yang pertama, ini ada statementnya dari Albert Einstein bahwa imajinasi lebih penting katanya dari pengetahuan. Mungkin ibu dan bapak-bapak lebih paham mengenai masalah. Kemudian ada benturan peradaban. Dulu kita lebih fokus pada ideologi, tapi sekarang negara-negara di dunia ini lebih condong pada masalah budaya atau culture. Kemudian ada lagi satu pendapat dari Toffler bahwa kalau Timur ingin tetap maju, maka mereka harus mempertahankan ketimuran, culture-nya. Kemudian juga ada statement yang lain bahwa sekarang ini negara akan tumbuh dengan cepat, dengan baik apabila mereka bertumbuh pada aspek spiritual dan budaya. Barangkali ini yang menjadi statement yang kita pegang sekarang ini. Ini ada beberapa tantangan global. Saya barangkali mari kita lihat sedikit mengenai ekses dari globalisasi atau reformasi. Tentu ini akan berpengaruh terhadap diri bangsa kita, baik yang positif. Ini ada nilai-nilai positif yang memang harus kita tetap pertahankan, yaitu budaya gotong royong, kemudian harus produktif dan juga harus kerja keras. Nah, ini barangkali yang harus kita tingkatkan. Kemudian yang timbul yang baru, ada kegamangan, ada kegagaman, curiga dan lain sebagainya. Sekarang malah timbul kegalauan, gitu ya, yang baru. Jadi barangkali bisa dijawab dengan bagaimana kita mencoba mendekati pembangunan ini dengan aspek budaya. Mari kita coba sedikit bahas mengenai pembangunan berwawasan budaya. Jadi adalah pembangunan berwawasan budaya adalah konsep pembangunan yang mengedepankan penguatan harkat dan martabat manusia. Jadi yang harus kita coba kedepankan ke depan bahwa manusia harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Keberhasilan dari pembangunan ini harus dilihat dengan satu indikator di mana pembangunan itu mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai subjek, sekali lagi sebagai subjek. Lanjut. Kemudian masuk ke wilayah Sumedang, kita sekarang sudah mencoba memperkenalkan satu kebijakan dari Pak Bupati dari pemerintah daerah, itu adalah SPBS, Pak. Di mana SPBS ini akan mencoba
memasukkan kearifan lokal dalam pembangunan di Sumedang. Kearifan lokal didefinisikan sebagai konsep yang dimiliki oleh masyarakat dalam menanggapi dan menerangkan segala masalah hidupnya. Ini dari Sudiani tahun 2010. Kemudian budaya Sunda adalah, ini barangkali definisinya adalah keseluruhan gagasan, perilaku, karya masyarakat baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungan. Ini barangkali definisi yang dianut dalam Pergub nomor 113 tahun 2009. Saya kira itu. Kemudian ada satu ajaran dari para kesepuhan kita, para raja kita. Ini prinsip dasar budaya Sunda ini naskahnya dicantumkan dalam satu dokumen yang namanya Sahyan Siksa Kandang Kasihan. Nah, ini ditulis sudah lama, sekitar 500 tahun ke belakang. Ini disusun pada saat Sri Baruga Maharaja, yaitu kerajaan Pajajaran pada tahun 1418 sampai 1521. Yang filosofinya katanya artinya kertakeun gumilan, Pak. Ini nilai filosofi budaya Sunda ini namanya disebut sebagai kertakeun gumilan, Pak. Artinya mensejahterakan semesta dunia kehidupan. Di 500 tahun yang lalu para tokoh Sunda sudah menghasilkan satu kearifan yang luar biasa. Kemudian nilai konsepsional budaya Sunda adalah Tritangtu Dibuana, artinya 3 ketentuan yang menentukan kesejahteraan kehidupan di dunia. Ini diambil dari Surya Landa tahun 2000. Nah, ini barangkali Pak yang dimaknai dari Tritangtu Dibuana ini. Kalau di Eropa katanya dari teman-teman yang menyusun ini ada ada 3 pilar ya, ada yudikatif, eksekutif, legislatif. Tapi di zaman yang lalu juga ada yang namanya RSI, terdiri daripada para cendekiawan, para alim ulama. Nah, ini fokusnya pada silih asah, memberikan pencerahan pada masyarakat. Simbolnya bukan cair, fleksibel ya. Kemudian ada yang masuk kategori Prabu, ini mungkin pemerintahan. Ini simbolnya bulat batu, harus keras, harus disiplin, harus tegas. Kemudian ada juga kategori yang lain adalah ramah. Ramah ini masyarakat secara umum. Nah, ini masuk ke dalam kategori yang bulat lemah. Jadi memang mereka lah yang harus disantuni oleh pemerintah, oleh para cendekiawan supaya kehidupannya makin meningkat. Lanjut. Nah, ini barangkali ada kearifan lokal budaya Sunda dalam pembangunan di Sumedang. Tentu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Yang kedua, ini kearifan lokal dalam tatanan informasi pembangunan didasarkan pada bidang tugas dan kompetensi para pemangku kepentingan. Jadi ada masyarakat, ada para pejabatnya, cendekiawan dan sebagainya. Sekarang sedikit saya fokus ke SPBS. Ini alhamdulillah SPBS ini diresmikan oleh Pak Bupati bersama dengan Pak Wakil Gubernur. Ini pada tanggal 26 April 2009. Kami masyarakat Sunda memproklamirkan diri sebagai pusat budaya. Kenapa? Tadi juga disampaikan oleh Pak Sekda bahwa Sumedang berani menampilkan ini karena kerajaan Pajajaran sendiri pada saat akan mengalami burak atau runtuh itu memang mahkotanya diserahkan ke kerajaan Sumedang. Alhamdulillah kita mencoba mengadop itu sebagai bahan untuk
meningkatkan pembangunan Sudan. Ini barangkali substansi SPBS, definisinya adalah mungkin nanti bisa dibagikan kalau diperlukan. Mungkin ini tidak terlalu banyak digeluti oleh teman-teman dari peserta matematik sebagai selingan saja, karena kalau komunitas matematika mungkin hari-harinya bergelut dengan kalkulus kan, serta statistik. Kami lebih banyak pada hal yang sifatnya budaya, kemudian agama dan sebagainya. Saya kira ini Pak beberapa definisi bahwa SPBS adalah sebuah kebijakan inovatif untuk memfasilitasi pelestarian seni budaya di Sumedang, di Jawa Barat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda maupun dari paparan awal dari Pak Disbul bahwa kita ini masyarakat yang budaya. Alhamdulillah di Sumedang ada kurang lebih 56 seni budaya yang harus dikembangkan. Salah satunya yang barusan kita saksikan. Lanjut Pak. Nah ini barangkali dengan konsep Sumedang sebagai pusat budaya ini, mudah-mudahan budaya yang mungkin sekarang ini pluralisme, persubtif, jalan pintas atau shortcut ini bisa kita coba rubah menjadi lebih gotong royong. Karena ini budaya yang sudah ada di kita ya. Kemudian produktif dan juga tentu harus lebih kerja keras, karena kalau tidak kerja keras kita tidak bisa maju. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, Sumedang ini berhadapan dengan beberapa kegiatan skala nasional. Ada Waduk Jatide, insya Allah 2013 selesai. Kemudian Cisudau dalam proses pelaksanaan. Kemudian kita masuk dalam kawasan Bandung Metropolitan Area. Nah ini yang akan kita coba dalam mengembangkan budaya Sunda. Dan kita coba banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat untuk mendorong ini. Kemudian tentu saja dengan SPBS ini diharapkan daya saing Sumedang ini makin meningkat. Kemudian juga masyarakat menjadi subjek dan pemetik manfaat dari pembangunan. Itu barangkali. Ini teoritis barangkali, tapi orang-orang matematik senang hal-hal seperti ini ya. Jadi nilai filosofisnya itu adalah insut medal, insut mandangan. Ini raja yang menyampaikan. Aku lahir untuk memberi penerangan. Ini diimplementasikan dalam dua nilai. Satu nilai manajerial. Ini dalam fase perencanaan ada beberapa nilai sirnani cipta, sirnani rasa dan rasa. Kemudian pada saat pengorganisasian juga ada. Kemudian pada saat pelaksanaan dan pada saat pengawasan. Ini sama dengan konsep manajemen modern. Jadi ada perencanaan, ada organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Dan nilai operasional yang dianut oleh masyarakat kita adalah ada 9. Takwa, somya itu santun, tempat santun, surti, mengerti, jembar, terbuka ya. Berupa terbuka, guyup, gabung. Nah ini banyak nanti ada bisa dipelajari lebih dalam nilai operasional dari nilai yang ada di Sumedang. Tadi kalau di Eropa ada Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Maka di Sumedang ada yang namanya insut medal, insut mandangan. Aku lahir untuk memberikan penerangan. Ini disampaikan oleh Pak Haji Madana. Kalau di luar negeri ini dari Pak, atau dari mana? Lanjut Pak. Saya kira itu bahan yang bisa kami sampaikan dari Bapeda. Mudah-mudahan tidak membosankan, dan kami harapkan dari Bapeda mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian bisa mengikuti konferensinya dengan
lancar dan bisa kembali ke tempatnya masing-masing dengan selamat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tempat ditutup oleh kabut. Jadi nah ini adalah tadi Gunung Tampomas, ini dari Tampomas. Jadi kalau kita melihat dari Tampomas itu adalah mudah karena ini skalanya jelek fotonya, jadi ini kurang jelas. Ini ada dari atas Gunung Tampomas. Nah ini posisi Sumedang di Indonesia. Jadi mulai dari Jawa Barat, nah ini seperti ini. Di tengah-tengah ada Indonesia, yang merahnya ada Jawa Barat, kemudian di bawahnya ada Sumedang. Nah ini kalau ke Sumedang sekarang, jadi peta jalan menuju Sumedang sangat mudah. Kalau dari Jakarta sekarang yang warna merah ini, yang warna merah itu adalah tol Cipularang dan Padang. Nah baru di tol akhir di Cilenyi itu baru masuk ke Sumedang yang warna biru. Itu adalah rencana tol yang tadi adalah tol di Sumedang. Di Sumedang ada sangat cepat kalau mau ke Sumedang sekarang. Nah ini adalah Sumedang dalam peta. Ini Sumedang itu pegunungan, ada 3 gunung. Di sini ada Gunung Tampomas yang tengah-tengah. Jadi semakin ke bawah dia semakin bawah kata. Jadi di atas 25 meter di bawah, di atas laut sampai ke atas di Tampomas itu adalah 1.600. Yang kalau yang di 4 itu pojok sana itu adalah Gunung Manglaya. Jadi kalau semakin ke bawah, semakin ke nilai semakin landai. Nah ini juga sedang dikenal dengan kota tahu. Jadi nanti bisa main-main. Nah Sumedang ke depan itu akan diapit oleh 2 tol, yaitu tol Cisumdawu yang sebelah sini, dan ada juga dari Purwakarta nanti masuk ke Cirebon, sehingga ketemu nanti di Aerosini yang tadi disebutkan bandara internasional. Jadi pada Sumedang menuju Aerosini. Jadi itu nanti tinggal di sini saja untuk ke tol sana. Nah ini adalah peta yang benar. Jadi ada 2 tol yang mengapit Sumedang. Kita ada beberapa tol gate. Itu ada tol gate di Cilenyi, ada tol gate di Tanjung Sari, ada tol gate di Sumedang Kota, ada tol gate di Legok, Cimalaka, ada di Legok, dan ada di ini posisi Sumedang, dan kita posisinya ada di sini di Nah, keterkaitan karena di sini banyak dari daerah lain, apakah Sumedang berdiri sendiri? Tidak. Sumedang adalah ada keterkaitan kerajaan Sumedang Larang dulu namanya Sumedang dengan kerajaan Pajajaran, dengan kerajaan Mataram, dan Cirebon dia juga galuh dari Ciamis. Jadi orang Jogja, orang Solo adalah kakak ke Sumedang karena ini adalah dengan Mataram, bukan dengan Jogja. Jadi awalnya yang pertama bahwa Prabu Guru Haji Putih datang dari Ciamis ke desa Dharma Raja ini. Itu yang sekarang akan dikenali oleh Waduk Jati Gede. Tidak ada sejarah Sumedang yang awal. Yang kedua, ini tahun 1580-1920 kekuasaan Pangeran Diponegoro dikukuhkan oleh perwakilan kerajaan Pajajaran.
Bogor. Ada Ciamis dengan Bogor. Kemudian yang ketiga, Pangeran Sepuluh memperistri Ratu Arisbaya dari Cirebon. Dan yang terakhir, Raga Kempol I menyerahkan kekuasaan tahun 1624, menyerahkan kekuasaan ke Raja Mataram. Pada waktu itulah Sumedang bukan lagi kerajaan Sumedang Barat, tapi kerajaan jadi Kabupaten Sumedang karena tahu oleh Kerajaan Mataram. Dan kuburannya ada di Bogor. Jadi ada tiga kuburan, dipotong-potong tiga, kepala, badan, sama kaki. Bapak kalau mau ke Jogja, tinggal dilihat itu ada Raga Kempol I. Ini sudah dibuka oleh Bupati Kanaya. Nah, posisi Sumedang yang sekarang ini Bapak Museum lihat, awalnya adalah awalnya yang ini nomor 1 dan Himalaya itu dipindahkan ke Kutamaya oleh Ratu Kutukan. Jadi Sumedang itu lahirnya tahun 900 Masehi, waktu tidak ada pindah ke Kutamaya di sini di Sumedang itu 1530 sampai 1576. Kemudian dipindahkan lagi oleh Pangeran Bisa Kulon ke Dayalur itu tahun 1580 1608. Baru setelah itu pindah ke Tegalkalong tahun 1608 sampai 1660 oleh Raga Kempol I dan dipindahkan lagi oleh Raga Kempol III ke museum sekarang. Kondisi yang sekarang ini karena awalnya adalah yang ini seperti ini bentuknya, dan sekarang adalah seperti ini. Ini masih hampir sama, cuma beda bentuk saja. Nah, inilah investasi sekitar jalan tol. Itu adalah tol, yaitu yang itu ada tol G1, ada tol G yang di kota, ada tol G yang di Cimalaka, ada tol G yang di Lego, ada Ujung Jaya yang nanti berbatasan langsung dengan Air City. Apa ini ada batu titik gede di sini dan peluang persisnya adalah air minum 400 di Jatinangor, kemudian rest area Cincin Tampomas, kemudian PLTA Tampomas 2 kali 50 MW, kemudian AGU 180 hektar, kemudian PLTA di Hulu 1 kali 45 MW. Ini adalah air baku jadi gede 3.000 per detik, kemudian lain-lainnya masih banyak, tidak bisa disebutkan sini. Sebagai terakhir saja, bapak-bapak kunjung ke museum, ada sedikit film. Dan